Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Amalia Ramadhani dengan NIM A1J1818012. Video ini merupakan video praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan judul Sistem Sirkulasi. Saya merupakan praktikan dari kelompok 4 dengan asisten Kak Firan Syahid. Berikut ini videonya. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang dibutuhkan tubuh dan zat-zat sisa metabolisme. Sistem sirkulasi berupa jaringan pembuluh darah di seluruh tubuh yang mengangkut nutrisi, gas pernapasan, sisa metabolisme, dan hormon. Kemudian mendistribusikan dan membuang panas, serta membantu dalam mempertahankan tubuh terhadap penyakit. Organ dari sistem sirkulasi adalah jantung. Jantung adalah organ yang paling penting dalam kelangsungan hidup manusia. Jantung berfungsi untuk memompa dan mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke semua sel, jaringan, dan organ tubuh. Jantung juga memiliki pembuluh darah besar. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah besar diantaranya adalah arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama yaitu ada tunika intima. Tunika intima adalah lapisan terdalam dari pembuluh darah yang terdiri atas lapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Kemudian yang kedua yaitu ada tunika media yang merupakan lapisan tengah dan terdiri dari serat otot polos yang tersusun secara melingkar. Kemudian ketiga yaitu tunika adventitia yang merupakan lapisan terluar dan terdiri atas jaringan ikat kolagen dan elastis, terutama kolagen tipe 1. Kemudian yaitu ada anastomia yang merupakan hubungan langsung antara sirkulasi arteri dan vena. Kemudian pembuluh darah vena. Seperti yang kita ketahui, pembuluh darah vena berfungsi membawa darah dari sel saraf tepi perifer kembali ke jantung dan paru-paru. Pembuluh darah vena terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama yaitu ada tunika intima yang terdiri dari lapisan endotelium yang mengandung sel pipis selapis dan lapisan subendotelium yang berisi jaringan ikat pipis langsung berhubungan dengan tunika adventitia. Yang kedua yaitu ada tunika media. Tunika media merupakan lapisan tipis yang terdiri atas otot polos dan bercampur dengan jaringan ikat. Kemudian yang ketiga yaitu ada tunika adventitia yang merupakan lapisan paling tebal pada vena dan lapisan ini juga adalah lapisan yang paling berkembang. Kemudian yang keempat yaitu ada vasa vasorum yang merupakan pembuluh darah kecil yang memberikan suplai metabolik ke sel-sel di tunika adventitia, tunika intima, dan tunika media. Kemudian yang terakhir yaitu ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler memiliki dinding tipis yang terdiri dari lapisan sel endotel. Nutrisi dan metabolik ini berdifusi dari daerah berkonsentrasi tinggi menuju daerah berkonsentrasi rendah melalui membran tipis dan semi permeabel. Dengan demikian, oksigen dan nutrisi akan meninggalkan pembekuan darah dan masuk ke dalam ruang interstisial dalam sel. Karbon dioksida dan metabolik berdifusi ke arah yang berlawanan. Sedangkan pergerakan cairan antara pembuluh darah dan ruang interstisial bergantung pada keseimbangan relatif antara tekanan
antara tekanan hidrostatik dan osmotik dari jaringan kapiler itu sendiri. Itulah tadi video praktikum dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.